Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya dengan Lulu ya, dokter ya. Jadi untuk siang ini kita akan berbincang-bincang dengan topik mari waspadai gangguan usus besar kita ditinjau dari aspek bedah. Jadi kalau dengar suara bedah-bedah ini saya sudah ngeri loh dok. Nah, barangkali kita ingin tahu dulu sebenarnya usus besar ini ditinjau dari usus apa namanya dari aspek bedah. Atau mungkin kita ini dulu dari gangguan usus besar itu apa saja ini dok? Silakan. Iya, Mbak Lulu ya. Dengan Mbak Lulu ya. Iya benar. Ya, oke Mbak Lulu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, salam sejahtera buat semua pendengar Pro 1 RRI. Pada kali ini, Alhamdulillah di bulan Ramadan ini Mbak Lulu ya, kita masih dipertemukan, masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa dan kita berbincang-bincang lagi di forum yang insya Allah bisa bermanfaat ini. Jadi sebagaimana topik yang ada, kita tahu bahasanya usus besar kita itu merupakan bagian dari pencernaan yang sangat penting Mbak Lulu, di mana usus besar kita itu secara anatomi dia mempunyai ukuran yang lebih besar dan lebih tebal daripada usus halus ya. Akan tetapi dia mempunyai ukuran yang lebih pendek daripada usus halus. Jadi Hmm. usus besar kita itu dia punya panjang sekitar 1,5 meter Mbak Lulu. Mhm. Adapun usus halus kita panjangnya kalau dijumlah itu bisa sampai 7 meter. Hmm. Nah, pada usus besar inilah kita harus perhatian karena usus besar kita ini dia tugas utamanya adalah dia untuk penyerapan. Jadi dia untuk absorpsi ya, makanan yang sudah berhasil dicerna mulai dari lambung ya sampai dengan usus halus. Akhirnya nanti di usus besar ini dipersiapkan makanan itu untuk diserap airnya juga, mineralnya, kemudian juga vitamin yang penting, dan akhirnya sisa-sisanya nanti akan dibuang dalam bentuk kotoran. Nah, sehingga usus besar ini merupakan bagian terminal atau bagian akhir dari proses digestif dalam tubuh kita, Mbak Lulu. Sehingga Mhm. apabila kita mengamati atau kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan usus besar kita, biasanya kita bisa mengamati, kita akan memulai dengan hal-hal yang harus kita perhatikan dalam hal proses buang air besar kita atau bahasa medisnya defekasi gitu. BAB itu bahasa mudahnya ya Mbak Lulu Ya. ya. Nah, sehingga tadi saya sebutkan bahasanya hal-hal yang perlu kita perhatikan yang berkenaan dengan gangguan usus besar ini adalah yang pertama itu yang paling penting adalah kita nggak boleh mengabaikan nyeri perut. Nah, sakit perut Mbak Lulu ya. Mhm. Nah, sakit perut itu kalau yang bagian usus besar dia mempunyai karakter crampy pain. Mhm. Jadi seperti kram gitu sakitnya Mbak Lulu. Sakitnya itu sakit yang nyeri, kram gitu ya. Bukan colicky pain, bukan yang nyeri hilang timbul, itu bukan, beda ya. Sehingga apabila kita mempunyai gejala-gejala nyeri yang bersifat crampy pain, kemudian kebetulan lokasinya kok di area perut yang bagian bawah, baik itu kanan ataupun kiri, kita harus waspada. Wah, ini jangan-jangan ada sesuatu nih. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sakit perut bagian bawah gitu Mbak ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kita harus mewaspadai adanya changing of bowel habit. Itu sangat penting Itu sekali. apa itu dok? Itu bahasa mudahnya perubahan pola BAB Mbak Lulu. Oh. Nah, Mbak Lulu sudah oh gitu ya. Nah Iya. ini yang Jadi menarik ya perubahan karena pola BAB. Heeh. Jadi orang-orang yang biasanya dia tiap hari bisa buang air besar, Mhm. tiba-tiba kok sudah 3 hari, sudah seminggu kok nggak buang air besar. Mhm. Nah tuh. Kemudian yang kedua, biasanya kalau dia BAB-nya itu lancar, lunak, ya kan, dan sebagainya. Lah tiba-tiba ini kok sembelit, kok susah ya keluarnya, kotorannya kok keras ya. Nah, ini harus waspada. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat penting. Kalau kita BAB itu tolong biarpun jijik ya Mbak Lulu ya,
tapi tolong sempatkan melihat produknya. Itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita melihat, loh, kok warnanya beda ya? Kok agak kemerah-merahan ya? Kok warnanya bahkan kok agak putih seperti dempul ya? Nah, itu berarti kita harus aware, harus waspada, berarti ada sesuatu itu. Nah, itu namanya perubahan pola BAB. Kemudian juga yang berikutnya, biasanya kita BAB rutin, baik tiba-tiba kok aku sudah beberapa minggu ini kok diare ya? Nah, BAB-nya kok encer ya, kok air ya. Nah, biarpun bukan harus diare yang seperti diare akut yang misalnya dalam sehari itu sampai 5 kali ya atau lebih, enggak Mbak Lulu. Tapi ini komposisi fesesnya, kotorannya itu lebih ke cair gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Itu Mbak Lulu ya. Iya, baik. Nah, ini kan yang akhirnya tahu ya, jadi untuk usus besar ini betapa pentingnya. Jadi untuk setiap gangguan memang harus kita sadari begitu ya dok ya. Nah, bagaimana dengan gangguan usus besar ini saat metabolisme itu sudah mulai melambat gitu dok? Misalnya apakah apa yang perlu misalnya mungkin nutrisi apa gitu supaya usus besar ini tetap sehat ya, artinya di sini untuk pencernaan tetap sehat begitu. Ya, betul sekali Mbak Lulu ya. Jadi usus besar kita, tadi sudah saya singgung di depan, adalah bagian terminal dari proses digestif. Sehingga usus besar kita punya karakter, dia mempunyai kekuatan kontraksi yang lebih besar daripada usus yang kecil. Nah, karena itu untuk membantu fungsi daripada usus besar kita biar dia tetap terpelihara, tetap sehat, tetap baik, yang nomor satu, saya harus anjurkan pada pasien saya, pada pemirsa, untuk jangan lupa harus memperbanyak diet yang mengandung fiber. Oh, fiber. Fiber, ya. Fiber is the best for colon. Sangat bagus untuk usus besar. Kenapa? Karena fiber itu ya, selain dia mempunyai sifat menyerap ya, dia juga mempunyai sifat sangat baik untuk memelihara mukosa atau fili-fili usus yang ada di permukaan usus. Sehingga dia bisa memperbaiki fungsi daripada usus, dia bisa memperbaiki fili-fili ususnya. Kemudian kalau ada zat-zat yang mungkin harus dibuang dan sebagainya, nanti di kolon itu yang bagus akan diserap semuanya dan yang jelek akan dibuang. Dengan adanya fiber ini nanti diharapkan toksin-toksin yang harus dibuang itu bisa ikut terbuang dengan lancar, begitu Mbak. Yang nomor 2 itu adalah tolong usahakan asupan cairan yang cukup dalam keseharian kita. Ya, kalau kita sekarang sedang puasa di bulan Ramadan, ini kita harus sempatkan untuk makan sahur dan juga minum yang cukup ya. Syukur-syukur kita saat sahur itu bisa minum susu untuk menambah kekuatan, kemudian menambah mineral dan vitamin. Kemudian juga jangan lupa saat kita berbuka juga harus dimulai dari minuman yang manis-manis dulu, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita harus dimulai dengan sahur karena sahur itu ada keberkahan di dalamnya, kata beliau. Kemudian saat kita berbuka, kita juga harus mulai dengan yang manis-manis dulu, ya. Gitu Mbak Lulu. Iya, baik. Baik, terima kasih nih, Dok. Nah, selanjutnya berarti untuk gangguan usus besar ini yang gangguan yang seperti apa sehingga sehingga memerlukan tindakan bedah ini tadi, Dok? Iya. Jadi sebenarnya gangguan di usus besar itu sangat banyak sekali ya, sangat variasi. Yang paling ringan, yang paling sederhana, kita gangguan yang bersifat infeksi dan inflamasi, Mbak. Infeksi dan inflamasi. Ya, jadi infeksi dan peradangan. Nah, bahasa mudanya infeksi dan peradangan. Jadi bahasa mudanya radang usus gitu, Mbak, radang usus besar ya. Mungkin kalau kita pernah dengar ada istilah kolitis. Nah, itulah. Jadi radang usus besar ini merupakan suatu peradangan pada usus besar di mana pasiennya sangat terganggu karena dia sering nyeri perut bagian bawah. Dan dia sering buang air besar dalam kondisi yang cair. Bahkan ada campuran darah juga. Nah, itu namanya
kolitis ya Mbak ya. Kolitis ini masih bisa diobati, jadi tidak perlu tindakan operasi ya. Kemudian dari kolitis ini juga ada yang disebut Crohn disease juga. Crohn disease itu juga peradangan pada usus besar juga ya. Jadi kolitis, Crohn disease itu adalah peradangan pada usus besar. Nah, kemudian gangguan yang berikutnya adalah yang bersifat neoplastik, Mbak. Neoplasma. Jadi kalau orang awam bilang ke arah tumor gitu, Mbak. Ya, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi usus besar kita ini masih rawan gangguannya untuk yang ke arah tumor, karena tumor pada usus besar terutama yang bersifat ganas itu masih menduduki ranking kedua setelah tumor kanker pada payudara. Dan bahkan di RSUD Sleman sendiri saya sudah mengoperasi rata-rata untuk kanker usus besar ini, Mbak, dalam setahun itu lebih dari 15 kasus, Mbak. Lebih dari 15 kasus iya. Untuk wilayah Kabupaten Sleman Untuk wilayah sendiri. Kabupaten Sleman. Ya, jadi memang kita harus aware terhadap kanker usus besar ini, Mbak. Nah, maka dari itu untuk yang kelainan-kelainan bersifat tumor atau kanker itu tetap harus diawali dari yang tadi. Kita harus waspada, harus aware terhadap tadi yang saya sebut perubahan pola buang air besar tadi, ya. Kemudian perubahan kondisi badan. Kok badan jadi akhir-akhir ini jadi lemah ya? Kok aku sekarang kok mudah loyo ya? Nah, mudah capek ya. Ketika sudah ada perubahan pola BAB, kemudian disambung dengan kok badanku kok mudah lemah, terus saat nimbang kok berat badanku kok turun ya? Turunnya kok sampai 5 kilo ya? Nah, itu harus waspada Mbak Lulu ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya seperti itu, kita harus segera periksa ke dokter bedah ya. Gitu Mbak Lulu. Baik ya, itu harus periksa ke dokter bedah ya. Nah, itu gangguan-gangguan yang tadi sudah disebutkan. Dan kali ini ada WA yang masuk ke dokter. Saya akan baca siap. dulu sebentar ini dari Lala di Jalan Magelang. Dok, ada beberapa produk yang melaunching untuk detoksifikasi. Apakah produk seperti itu aman begitu? Produk apa tadi? Produk untuk detoksifikasi, mungkin untuk diet ya dok ya. Jadi bagaimana sih kita memilih produk-produk misalnya suplemen diet begitu dok? Iya, oke. Jadi begini ya Mbak Lulu ya. Lala tadi. Lala, penyiarnya Lulu, yang tanya Lala ya. Yang jawab Budi. Oke, jadi kalau untuk produk-produk seperti itu Mbak Lala ya, pertama kita harus cek apakah dia sudah disertifikasi oleh Badan POM. Iya. Dan makanan ya. Kemudian yang kedua, kita harus lihat komposisinya apa ya. Kalau memang dia bersifat herbal atau yang bersifat dia natur dari alam, bukan zat kimia yang aneh atau asing, itu monggo saja ya. Kenapa? Karena biasanya yang dia berikan untuk kepada pelanggan itu, produk seperti itu biasanya dia juga tadi punya fungsi untuk satu, dia menyerap racun-racun yang ada di makanan. Yang kedua, dia membantu memperbaiki fungsi usus besar dengan cara mungkin dia menambahkan fiber tadi Mbak ke dalam produk-produk yang diberikan. Ketika produk yang diberikan itu sudah mengandung fiber ya, kemudian dia mengandung mungkin regimen-regimen seperti ya misalnya yang aman ya, kayak kunyit, kayak jahe, kayak dan jenisnya, itu menurut saya itu baik-baik saja ya. Tapi kalau isinya itu ada konten zat kimia yang aneh-aneh, yang asing-asing, dan kita belum ada surat resmi dari POM, kita harus hati-hati gitu ya. Iya, baik ya. Jadi itu ya. Jadi kuncinya harus dilihat dulu apakah sudah ada label dari BP POM gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah itu memang benar-benar sudah teruji begitu. Jadi jangan asal mengkonsumsi ya. Baik. Nah, kali ini dokter mungkin karena juga waktu ya yang barangkali membatasi, ini mungkin bisa disampaikan karena ini kan bulan puasa. Nah, tentunya kan untuk pola makan juga berubah begitu. Nah, bagaimana untuk jaga usus besar ini tetap sehat ini, Dok?
Iya, jadi kalau sehubungan dengan Ramadan ini, saya tetap pesan tadi ya untuk menjaga usus besar kita supaya bagus. Tolong satu, sertakan fiber dalam menu kita. Ya, Misalnya sertakan fiber gitu. dalam menu kita. Jangan gorengan saja. Waduh, buka, habis gorengan, kemudian malamnya makannya juga opor, kemudian gulai, sahurnya rendang. Waduh, fibernya mana ini? Usus besar kita akan menangis nanti, Mbak, kalau seperti Iya. itu, ya. Tapi Jadi kalau fibernya bukanya mungkin bisa seperti mm-mm, seperti yang dianjurkan Rasul, kurma dulu tiga. kurma Kurma udah 3. fiber loh, Iya. alhamdulillah ya. Kemudian minuman manis, ya. Kemudian setelah minum manis, nanti sholat maghrib dulu. Kemudian Iya. rehat sebentar, makan untuk besarnya ternyata sup. Atau misalnya sayur yang berkuah. Nah, atau Atau buah mungkin dulu gitu ya, Dok. soto ayam. Nah, Cocok atau kalau itu. iya, bahkan kalau di beberapa literatur itu disebutkan seperti brokoli, Mbak ya, seperti apa namanya? Tomat, kemudian wortel, kemudian sayuran yang hijau ya, asparagus ya, bayam dan sebagainya, itu ternyata dia fiber-fiber yang sangat bagus buat usus besar kita. Hmm. Dia sangat baik buat kolon kita karena dia juga mungkin juga mengandung juga antioksidan yang bisa untuk melawan kanker tadi. Dia juga mengandung mungkin omega 3 yang sangat baik buat usus kita. Nah, seperti itu, Mbak. Iya, jadi itu ya, jadi yang harus dijaga. Hmm. Jangan langsung makan besar begitu ya, Dok ya, kalau Mm-mm. untuk buka Mohon maaf puasa. loh kalau yang produk-produknya tadi rendang dan opor yang saya sebut ya, maaf ya. Tidak Boleh apa-apa ya, tapi Dok. tidak tiap hari. Nah, itu ya. Jangan Baik. lupakan fibernya ya. Iya, jangan lupakan fibernya. Baik, terima kasih banyak dokter untuk Oke, Mbak bincang-bincangnya. Lulu ya. Salam sehat selalu. Selamat Oke, siang. iya terima kasih Mbak Lulu. Salam sehat Iya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke pendengar.